Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Pilah, mari kita buka pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca doa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an warziqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Yang namanya manusia ini memang makhluk yang paling aneh. Di satu waktu ia bisa menangis memohon ampun. Di lain waktu ia bisa tertawa melakukan dosa. Di satu waktu ia bisa memohon kepada Allah dengan doa yang penuh harap. Di lain waktu ia enggan datang lagi kepada Allah, seolah merasa tidak butuh lagi setelah doanya terkabul. Di satu waktu ia bisa menata hatinya sambil berkata, "Ini semua kehendak Allah." Lalu di lain waktu ia tidak sabar dan menolak takdir Allah yang buruk untuknya. Di suatu waktu ia memuji Allah, di lain waktu ia lupa dari siapa nikmat yang didapatkannya itu berasal. Itulah manusia. Hatinya lah yang membuatnya demikian. Hati manusia adalah penghalang untuk mendekat kepada Allah jika tidak segera dikendalikan. Hati tempatnya kita sulit ikhlas. Hati tempatnya kita terpancing tidak sabaran. Hati tempatnya kita menyimpan amarah. Maka Rasulullah SAW mengajarkan doa khusus untuk hati. Dan ini adalah doa terbanyak yang dibaca beliau menurut Ummu Salamah radhiyallahu an. Beliau berkata, doa terbanyak yang sering dipanjatkan beliau Rasulullah SAW adalah, "Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik." Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan kami di atas agamamu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bahkan pribadi seagung Rasulullah SAW pun tetap meminta kepada Allah dari hati yang berubah-ubah. Dan sejatinya itu sebenarnya untuk mengajarkan kita bahwa itulah sifatnya hati, pasti berubah-ubah. Karenanya jangan sombong dengan imanmu, dengan kesolehanmu, dengan ibadahmu. Bisa jadi hari ini kau merasa lebih baik dari orang lain karena rajin sholat dan ngaji. Tapi esok hari bisa jadi imammu berada di bawah orang yang kau anggap rendah. Hari ini kita yakin, besok bisa jadi malah menjadi orang yang paling ingkar. Na'udzubillah min zalik. Tak ada jaminan hidayah ini dan iman ini akan terus melekat di hati kalau kita tidak menjaga hati dan meneguhkannya setiap waktu. Tidak ada jaminan saat ajal di depan mata, hati ini masih iman dan mengingat kalimat tauhid. Dan tahukah apa yang terbaik bagi hati yang senantiasa berubah-ubah, yakni Al-Quran. Demikianlah supaya kami dapat menguatkan denganmu Al-Quran akan hatimu. Surah Al-Furqan ayat 32. Mereka yang hatinya senantiasa galau, berubah keadaan, hari ini iman, besok futur, biasanya karena mulai jauh dari Al-Quran. Kenapa perlu membaca Al-Quran? Karena di dalamnya terdapat kisah untuk menguatkan hati. Dan semua telah kami ceritakan kepadamu dari kabar-kabar para rasul yang kami menguatkan dengannya akan hatimu. Surah Hud ayat 120. Wahai jiwa yang hatinya senantiasa berubah-ubah,
Kuatkan hatimu dengan Al-Quran. Jadi, membaca Al-Quran dapat memberikan kekuatan dan ketenangan hati. Ayat tersebut di atas juga mengingatkan kita bahwa Al-Quran mengandung kisah-kisah yang dapat menguatkan hati dan iman. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai sumber kekuatan dan petunjuk dalam hidup kita. Semoga hati kita selalu terhibur dan terberkahi dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.